Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat bertemu kembali di kajian Parenting Rodotus Solehat yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan didukung oleh Duftul dan Dilri. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Perkenalkan Ana Sumi Umu Abdirrahman selaku moderator pada kajian sore ini. Insya Allah di akhir sesi akan ada tanya jawab. Antuna bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau bisa dengan raise hand bagi yang ingin bertanya langsung. Dan Ana ingatkan kembali agar menjaga mikrofonnya agar tetap tertutup selama Bunda Anita menyampaikan materi. Alhamdulillah telah hadir Bunda Anita Kusumarani hafizahullah ta'ala sebagai pemateri pada kajian sore ini yang akan menyampaikan tema tentang mengatur waktu. Tafadholi maskura Bunda. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi, bisa sharing lagi dengan Antuna semua. Kali ini kita ngebahas gimana ngatur waktu. Nah, mungkin yang udah bertahun-tahun bersama bareng kita, Ana udah beberapa kali ngebahas ini. Yang awal tuh gimana sih cara bikin rutinitas anak. Terus sesi yang kedua, gimana sih kita sebagai ibu-ibu harus ngerjain banyak hal, terus gimana cara kita bagi waktunya. Nah, ini kali ini disatuin jadi satu materi. Karena yang kita ngatur waktu anak juga kan pasti ada terkait sama diri kita sendiri juga. Nah, kenapa Ana usulin topik ini? Karena dari pertanyaan beberapa umahat, kayak sebenarnya ada yang nanya tentang gimana caranya supaya anaknya seharian gak main gadget. Terus pas lihat lagi jadwal kesehariannya, kok bisa seharian main gadget? Nah, ternyata tidak ada kegiatan lain selain main gadget gitu. Jadi yang perlu dibahas berarti pengaturan waktunya. Nah, kita mulai yuk. Nah, ini pengaturan waktu itu tujuannya supaya kita bisa membentuk keteraturan atau pola hidup. Nah, keteraturan itu apa sih? Jadi, keteraturan itu kalau kita teratur, habis nanti ini, kayak udah tak setiap harinya, itu tuh akan terasa lebih ringan. Nah, kalau kita nggak teratur, berantakan, chaos, ya udahlah sejalaninnya aja. Nanti buat kita mungkin ya udahlah, tapi buat anak ngerasa ini tuh dalam situasi yang asing. Jadi ada sesuatu yang nggak bisa dikendaliin sama anak gitu. Dia tuh nggak bisa memprediksi habis ini apa ya itu bisa bikin mereka panik. Nah, terus kalau anak tuh jadi nggak bisa ambil alih dirinya dia tuh ngerasa dia tuh nggak berdaya. Nah, kalau anak misalnya dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi, nah itu akan membuat mereka lebih aman. Nah, ini tadi yang disebutin tadi manfaat dari waktu yang teratur, yang diprediksi segala macam itu apa? Kita dari kan dulu.
ini anak tuh lebih kooperatif, lebih mudah untuk bekerja sama karena mereka udah tahu rutinitas sehari-harinya. Terus less power struggles, nih negosiasi tiap hari segala macamnya tuh akan lebih berkurang, walaupun nggak mungkin anak nggak negosiasi, tapi mereka akan lebih berkurang karena udah tahu kita tuh disiplin sama waktu, jadi mereka nggak banyak nego. Kalau kitanya nggak disiplin, kitanya nggak konsisten, pasti negosiasinya bakal lebih panjang. Terus ekspektasinya udah terbentuk, anak udah tahu karakter ibunya kayak gini, abis ini aku gini, nanti gini, nanti gini. Kan anak anak kecil pun kan udah bisa kayak memanipulasi suasana kan untuk supaya bisa nurutin kemauannya dia. Nah, konsistensi ini penting banget buat kita itu, untuk kita membantu banget buat kita tetap istiqomah dan konsistensi. Nah, kepercayaan diri dan kemandirian, manfaat yang lain. Nah, terus kalau kita less power struggle, lebih sedikit berantem sama anak, segala macam, pasti koneksi antar keluarga juga lebih kuat. Nah, selain itu, selain buat kita, buat anak juga ini bikin time management, kemampuannya dia dalam memprediksikan, mengatur waktu, mengestimasi, itu juga jadi terasah. Nah, merasa stabil dan merasa aman. Nih, ini cuma terakhir aja di summary-in. Yang pertama, merasa aman, merasa percaya diri atas apa yang dia lakukan dan akan yang terjadi, merasa mandiri, dan mereka lebih mudah untuk meregulasi diri. Terus ini juga melatih logika matematika, mengestimasikan waktu, mengestimasikan berapa lama selesainya. Abis ini ritmenya habis ini. Kalau masuk kamar mandi misalnya, eh, nyalain lampu, buka pintu, baca doa masuk kamar mandi, kaki kiri masuk gitu. Jadi kayak ada step-stepnya tuh mereka udah punya. Habis ini nih tik 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 gitu. Jadi nggak bengong, nggak apa. Mereka tuh selalu selalu fokus dan selalu berplanning, selalu ini semuanya melatih logika matematikanya dia. Terus mengurangi beban anak dan orang tua. Jadi lebih dapat menerima perubahan juga. Nah, bukan berarti anak yang eh, kaku pakai jadwal ini susah menerima perubahan. Justru kalau mereka bisa memprediksi nanti akan ada terjadi apa, mereka justru lebih gampang untuk menerima perubahan. Jadi, karena biasanya orang selain itu, karena kalau kita mau ngasih rutinitas ke anak, itu kan banyak banget step yang harus kita lakuin. Miss, nanti ya, itu di tipsnya nanti aja ya. Ini masih manfaatnya dulu ya. Nanti akan kenapa sih bisa apa justru punya manajemen waktu, bukan bikin anak kaku, tapi bikin anak malah bisa menerima perubahan. Nah, terus apa aja sih yang harus diperhatiin? Nah, yang pertama, yang paling penting, karena kemarin Anda dengar dia anak yang eh, kebanyakan gadget seharian itu tuh bakal susah untuk tidur karena matanya, istilahnya kayak kita harus berhenti down dari aktivitas itu kayak 2 jam sebelum tidur. Jadi kalau nggak ada rutinitas persiapan tidurnya, itu kayak misalnya kayak main handphone sebelum tidur, itu kayak settingan biologis fisik kita tuh masih nganggap itu tuh siang karena terlalu terang, banyak cahaya dari entah itu radiasi atau apa gitu. Jadi masih on gitu pikirannya. Jadi akan mengganggu. Jadi yang harus diperhatiin itu salah satunya yang penting itu waktu tidur. Ini untuk detailnya nanti bisa tanya ke dokter-dokter ya. Bu dokter berkotran di sini. Nah, misalnya pas dia kalau baru lahir lebih panjang lagi, bisa seharian tidur. Ini 4 bulan sampai 12 bulan, kiraan waktu tidurnya 12 jam sampai 16 jam termasuk tidur siang. Nah, ketika dia 1 sampai 2 tahun, jam tidurnya 11 sampai
11 jam sampai 14 jam dalam sehari, termasuk tidur siang. Nah, terus untuk anak 3 sampai 5 tahun, 10 sampai 13 jam. Bisa termasuk tidur siang, bisa juga enggak. Nah, terus udah SD nih 6 sampai 12 tahun, dia 9 sampai 12 jam. Remaja 13 sampai 18 tahun, 8 sampai 10 jam. Nah, soalnya biasanya tuh masalah yang dicurhatin tuh kayak berentet. Pertama, main gadgetnya seharian, terus abis gitu jam tidurnya kurang, terus makannya nggak teratur, terus abis gitu anaknya jadi gampang sakit, terus abis gitu eh kayak siklus semuanya gitu. Terus abis itu beratnya nggak naik-naik, udah sering sakit, tidurnya nggak teratur, makannya nggak teratur gitu. Ujung-ujungnya gitu. Terus nanti lama-lama khawatir stunting, terus khawatir otaknya nggak berkembang maksimal, terus ketinggal akhirnya nutrisi buat otaknya nggak cukup, ketinggalan pelajaran, nggak bisa. Terus kalau udah stunting nggak bisa terulang, terus anaknya jadi kurang pintar dan mempengaruhi masa depannya dia karena perkembangan anak di otak tuh misalnya 3 tahun pertama gitu. Kayak, wah udah kadarullah, udah lewat gitu. Makanya penting banget rutinitas ritme itu semuanya dari anak lahir. Nah, ini bisa konfirmasi nanya ke Bu Dokter juga. Buat anak 6 sampai 23 bulan, nih yang kita concern, yang kita harus perhatiin yang waktu itu waktu makan. Waktu makan yang menu isi piringku yang lengkap. Isi piringku yang lengkap, bukan kalau nyemil apa. Nah, itu harus dibatasin. Nggak dibatasin juga nggak apa-apa, asal dia nggak mengganggu jam makan yang menu lengkapnya. Misalnya nih, untuk toddler, ini misalnya 35% segini, kira-kira ini buat nasinya. Terus seperempatnya itu sayur. Terus ini sepertiganya ini ayam daging. Terus baru tahu tempe, kacang-kacangan, apa. Terus ini buat yang 6 bulan sampai 23 tahun. Terus yang buat anak TK-nya, itu 35%-nya nasi, 30% sayur, dan 35% protein. Daging, ayam, telur, ikan, kacang-kacangan, tahu tempe, segala macam. Protein nabati atau hewani. Nah, ini yang harus kita concern jam makannya. Gitu. Jadi ya kadang makannya pagi doang, apa makannya nggak teratur, kadang jam segini, kadang jam segini, pokoknya sehari 2 kali lah. Nah, itu jam biologisnya juga nanti ngaruh ke jam tidurnya, ngaruh ke segala macemnya. Ya, terus setelah itu, setelah kebutuhan dasarnya terpenuhin, baru kita concern yang lain. Misalnya rutinitas sholat anak. Ini eh, tiap-tiap tiap anak, tiap keluarga beda ya. Ada yang mulai dari lahir banget, tapi rujukan rujukan yang sesuai hadis umumnya 7 tahun udah harus diajarin. Kalau mau dari sebelum itu ya terserah. Pokoknya yang mulai 7 tahun nih, kalau kalau misalnya masih berantakan semuanya, pelan-pelan dulu. Pas 7 tahun sholatnya mulai. Terus diisi jam stimulasi atau jam belajar. Kalau masih kecil biasanya namanya kayak stimulasi sensorinya, terus jam belajarnya. Terus kegiatan 1 jam di luar buat dapat vitamin D, moodnya bagus, ngaruh ke sehari-harian, naik sepeda lah, apalah, cuman ngejar kucing lah kalau anak kecil. Terus jam olahraga nih, idealnya dalam seminggu harus ada 150 menit olahraga. Mau dibagi sehari berapa, atau 30 menit selama 5 kali, atau sejam sejam atau 1,5 jam 2 kali seminggu. Gitu juga bisa. Hmm, sejam-sejam. Terus misalnya kalau olahraga yang dihitung itu kalau denyut jantungnya meningkat dan stabil. Misalnya kita naik tangga ngos-ngosan, terus berhenti istirahat. Nah, pas cooling down gitu-gitu, bukan kalau denyut jantungnya nggak tinggi stabil, berarti belum olahraga gitu. Kalau untuk yang kardio, tapi misalnya olahraga beban,
juga biasanya tetap naik juga sih heart rate-nya. Nah, terus misalnya yang membantu pekerjaan rumah kayak menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik sesuai value masing-masing, mulai dari dicontohin dulu misalnya. Nah, kita nyontohin selalu bawa piring kotor ke belakang terus dicuci sendiri gitu. Terus pas anak-anak cuma disuruh naruh piring doang di belakang. Nah, lama-lama anak-anak misalnya tertarik buat nyuci piring. Nah, pas di masa anak-anak tertarik itu, yang pas masa dia masih nyucinya lama, kemana apa berantakannya ampun-ampunan, becek segala macem. Nih balik lagi ke topik awal kita tujuan kita membangun kebiasaan baik ini berarti harus disabar-sabarin. Bukan berarti ya udahlah ibu aja yang nyuci, nanti malah ribet, malah bikin lama, malah bikin itu. Nah, kalau goals kita lagi pengen ngebangun rutinitas yang baik, kita harus sabar-sabarin proses itu, gitu. Pas misalnya belajar nyapu masih nggak bersih, apa, sabar-sabarin, maksudnya sabarnya itu tetap apresiasi, dia udah ada progres setiap hari, walaupun progresnya menurun, misalnya tadinya cepet jadi lama, apa tadinya rapih jadi berantakan, itu dipuji terus. Karena tuh goals kita lagi membiasakan rutinitas yang baik. Nah, akhirnya baru kita atur screen time. Jadi screen time itu bukan yang pertama diatur. Kalau setelah kalau kalau setelah semuanya selesai baru deh kita lihat sisa waktu anak sehari itu biasanya juga nggak terlalu banyak. Jadi nggak apa-apa buat screen time. Nah, screen time ini pun masih bisa dipilih lagi. Bisa kita pilihin channelnya, bisa kita downloadin games yang buat ada games matematika banyak, games menghafal banyak, games logika banyak, belajar coding, belajar desain, belajar ini. Screen time tuh bisa buat macem-macem juga, gitu. Nah, baru setelah itu yang ini. Nah, tadi manfaat, sekarang masuk ke tips membentuk rutinitas anak. Nah, tadi manfaatnya itu anaknya lebih anaknya lebih bisa menghadapi perubahan ketidakstabilan, nggak kaku gitu ya tadi bahasanya. Nah, kenapa sih kayak gitu? Karena supaya dalam proses kita untuk membentuk rutinitas anak ini, kita tuh selalu mengkomunikasikan itu ke anak, walaupun misalnya anaknya masih bayi, belum bisa bicara. Jadi misalnya rutinitas mandiin, eh, Mama buka baju kamu ya, kan, Mama buka kancingnya dari atas ke bawah, atau misalnya bajunya kaos, Mama angkat ya kaosnya dari bawah ke atas, Mama ke atas ini ya tangan kamu, Mama buka nih kepala kamu. Jadi kita bahasain terus. Jadi kita udah ngelatih anak ngomong, kita ngelatih anak rutinitas, kita ngelatih anak dari atas ke bawah, kanan ke kiri, sebelah sini, sebelah sini. Nah, itu semua tuh logika matematika, logika berbahasa, logika dia memprediksi waktu. Semuanya dengan kita mengkomunikasikan dari bayi itu, jadi anak-anak udah bisa memprediksikan semuanya, belajar untuk berpikir juga, menambah kosakata segala macam. Dalam kita membangun rutinitas dari bayi, nah, kita membangun pola pikir anak kayak gitu. Jadi kalau kita sukses membentuk rutinitas anak, itu insya Allah kita juga sukses membentuk anak yang lebih fleksibel gitu. Nah, terus setelah terus misalnya rutinitas, misalnya ada sesuatu yang di luar jadwal. Misalnya besok kita mau ke rumah tante. Nanti di rumah tante misalnya tidak ada mainan, nanti mungkin eh, kita ke sini jam segini sampai segini, berarti ada jam makan kamu. Nanti dikasih tahu biasanya mungkin ada makan atau enggak. Jadi kamu pengen bawa bekal apa gimana gitu. Jadi dikomunikasikan semuanya. Jadi bikin bikin planning bareng anak, bikin semuanya. Jadi anak tuh enggak tiba-tiba datang pelangap-pelongo, terus tiba-tiba tantrum karena perubahan rutinitas. Hai. Nah, terus, nah, jadi kita bisa mulai mengajak anak ngatur rutinitas nih contohnya.
Ini kelihatan ya, ada gambar bola, ini misalnya gambar apa. Jadi kalau anak-anak kan belum bisa kayak jam 7 sampai jam segini ini gini 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 gini. Mungkin dia cuma ngerti pola. Pagi bangun, mandi, sarapan misalnya. Apa bangun kalau misalnya belum sekolah, mandinya masih siangan, bangun, sarapan, main gitu. Jadi pakai gambar, pakai apa, jadi tahu. Nah, terus ada di contoh yang sebelumnya bisa juga kalau udah misalnya bedtime rutinnya apa aja. Tadi yang masuk kamar mandi, ya bedtime rutin misalnya masuk kamar mandi, tadi sesuai adabnya, terus sikat gigi, wudhu, apa lagi? Pipis, terus ganti baju tidur, baru baru pukul kasur, terus baca misalnya kulhu anas al-falak, ayat kursi apa al-baqarah, terus baru sambil zikir terus tidur gitu. Nah, itu misalnya bisa juga bikin chart yang di checklist atau dipindahin dari kiri ke kanan. Kalau udah dipindahin dan gitu, selesai. Pindahin pakai magnet kiri ke kanan. Bisa juga ditekuk, bisa juga digunting. Kayak macem-macem banget kalau tinggal browsing gimana bangun rutinitas anak yang seru. Nah, anak itu biasanya fleksibel, makanya tadi nggak perlu time block, nggak perlu jam segini sampai segini, 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 segini. Jadi anak itu nggak bisa diburu-buruin, mereka punya timeline-nya masing-masing. Kita yang harus ngeh nih, kalau anak yang ini sikat giginya berapa ya lama, kalau anak yang ini gantinya berapa. Karena anak itu slow motion banget nih, slow. Apa kita harus slow down, harus pelan-pelan, kita harus jalanin semuanya sesuai tempo anak. Kita yang harus bisa prediksi kalau anak ini butuh jalanin semua rutinitas itu, dia harus siap-siap tidur mulai berapa jam sebelumnya. Dia harus siap-siap sekolah mulai berapa jam sebelumnya. Berarti dia harus bangun jam berapa, berarti dihitung lagi jam tidur sesuai usianya dia harus tidur jam berapa, atau dia harus tidur siang jam berapa. Nah, itu bagian orang tua yang ngitung-ngitungnya. Jadi jangan sampai kita pengen ngajarin rutinitas, tapi malah kita jadi singa. Jadi ayo buru-buru, ayo mau ini nanti terlambat. Ya teriak-teriakan seharian. Nah, bukan berarti kita pengen bikin anak disiplin, malah bikin anak tertekan. Nah, dan kita harus percaya anak-anak bisa menjalaninya. Bukan berarti, ya udah berantakan seminggu, pusing, udahlah nggak usah pakai gini-ginian ribet gitu. Ya harus sabar juga. Percaya itu bukan percaya batas percayanya cuma seminggu, cuma berapa lama gitu. Harus percaya jangka panjang anak bisa konsisten. Nah, konsisten terus jangan lupa mulainya dari yang menurut kita paling gampang, yang paling simpel dulu. Kalau paling simpel ngatur jadwal makan, ya udah jadwal makan dulu. Paling simpel jadwal tidur, ya udah jadwal tidur dulu. Jadwal mandi dulu. Sekolah atau mau disekolahin aja biar teratur berangkatnya apa segala macam, ya terserah masing-masing. Mulai dari yang paling gampang dulu sampai yang paling susah. Yang paling penting ini semua harus udah orang tuanya bisa regulasi diri. Kalau masih teriak-teriakan nggak nggak ini juga, nggak tercapai juga gitu. Terus harus full cycle. Full cycle itu tadi yang Ana bilang. Jadi misalnya step-stepnya tuh dari misalnya masuk kamar mandi tadi kiri tuh, misalnya masuk kamar mandi dari kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil khaba'is itu sampai gufronaka keluar kanan gitu. Wudunya apa, step apa semuanya. Jadi dari mulai sampai akhir komplit full cycle. Jadi jangan kayak oh jadwalnya main. Ya udah main aja, tapi enggak dari ambil mainan, main, beresin mainan. Nah, balikin lagi ke tempatnya di siklusnya itu full. Yang dibiasain bukan cuma satu aktivitas itu, mulai dari persiapan kegiatannya sampai beresinnya gitu. Misalnya belajar nyuci piring juga gitu, mulai dari naroknya, seberapa banyak sabunnya, airnya, segala macamnya, sampai beresinnya, ngelapnya gitu. Jadi makanya
mulai dulu dari yang gampang-gampang aja, yang penting-penting banget, pelan-pelan, pelan-pelan banget, kayak nambahin satu kebiasaan sebulan. Kalau kalau sebelum kebiasa juga udah 3 bulan baru nambah yang penting lagi. Nah, terus diobservasi jangka pendek. Oh, nggak cocok deh. Diajarin ini dulu, ternyata motoriknya belum bisa. Oh, ternyata dia butuh dibiasain yang lain dulu sebelum dibiasain yang ini. Kita evaluasi lagi apa. Nah, terus juga sadar kalau tiap anak timelinenya beda, tiap ibu kesibukannya beda. Misalnya anaknya lagi sakit, ya udah kadarullah. Kalau misalnya suami lagi banyak kerjaan, stres, numpuk, apa ada masalah, ya berarti kita fokusnya di situ dulu. Jadi kayak kita harus punya energi untuk membentuk ini. Jadi istilahnya jadi good enough parent lah. Kita nggak bisa jadi yang 100% perfeksionis. Karena hidup kita kan pasti nah ada naik turun segala macamnya. Nah, jadi nggak perlu nyesel. Maksudnya ya kadarul harus percaya sama takdir Allah kalau ada semua yang terjadi itu. Tapi bukan berarti kita ya udahlah. Kita udah mengusahakan yang terbaik. Kadarullah ada terjadi sesuatu ini itu gitu. Jadi berusaha good enough itu 80%, oke lah kita berusaha 100% bisa, tapi ternyata yang tercapai 80%, ya udah kadarullah gitu. Nggak perlu nggak perlu jadi ambisius. Gagal nih bikin rutinitas, baru 1 hari gagal langsung gagal nih, udah nggak usah gitu ya. Maklumin diri sendiri, maafin diri sendiri. Kalau kalau kita harus uh, udah bangun Senin sampai Jumat rapi banget, terus begitu weekend bablas, aduh Senin mulainya susah lagi gitu. Berarti masih masih good enough dalam seminggu 5 hari yang baik, 2 yang enggak, berarti masih good enough. Ya udah nggak perlu ngerasa jadi gagal juga gitu. Dievaluasi lagi mana yang perlu ditambah, dikurang, ditambahin waktunya. Karena ritme tiap keluarga kan beda-beda, jam sibuknya, pekerjaan orang tuanya, kesehatan anaknya. Nah, sekarang kita masuk ke waktu ibunya. Biasanya ibu nih ada yang ibu yang waktunya kerja yang benar-benar jam masuk segini, pulang segini, jemput anak segini. Ada yang waktunya fleksibel, kayak dia usaha bisa ngatur waktu sendiri. Masalahnya biasanya manajemen waktu itu nunda-nunda, atau terlalu banyak banget nih yang dilakuin, atau jadinya sulit fokus, terlalu banyak gangguan, distraksi, atau impulsif, tiba-tiba pengen ini, tiba-tiba ngerjain yang ini gitu. Atau merasa nggak punya tenaga buat ngelakuin itu semua, males, mager. Terus ada juga yang sulit menentukan prioritas, semuanya ngerasa bisa dilakuin. Terus ada juga nggak sadar kalau sebenarnya ini buang waktu. Jadi dia sebenarnya ngelakuin yang prioritasnya itu nggak penting, tapi ngerasa bermanfaat, padahal yang pentingnya itu nggak dilakuin. Nah, gimana caranya? Pertama, kita belajar dulu skala prioritas. Nah, ini mungkin sepele banget, cuma nggak semua dari kita tuh dibiasain buat ngatur waktu sejak kecil, kayak diajarin rutinitas kayak yang tadi dari kecil. Jadi kadang kita nggak terbiasa buat milah-milah mana sih yang penting, mana sih yang mendesak, mana sih yang harus kita lakuin duluan, mana sih yang bisa kita tunda, mana sih sebenarnya pas kita waktu senggang aja baru kita lakuin. Nah, terus yang paling pertama yang harus kita prioritasin, tentu jelas Allah. Nah nih, jika seseorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, prioritasin sholat 5 waktu, puasa sebulan di bulan Ramadan, terus betul-betul menjaga kemaluannya buat zina, benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita memiliki yang
sifat mulia ini dia bisa masuk ke pintu surga dari mana aja. Nah, jadi kalau kita prioritasin ini aja, cuma sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sama taat sama suami, prioritasnya 3 ini aja. Itu insya Allah udah aman kita. Jadi nggak perlu sebenarnya kita eh sibuk macem-macem. Nah, untuk dari itu, kalau ini kan udah jelas waktunya, sholat 5 waktu sama puasa. Nah, yang ini kan yang taat pada suami, gimana ngeprioritasin waktunya? Nah, ini kita diskusiin, suami kita ridhonya yang mana sih? Kadang suami pengennya waktu suami harus tahu waktu kita tuh 24 jam, kita butuh waktu buat tidur, buat ini, buat tidur, buat makan, buat apa. Terus sisa waktu kita, suami itu pengennya kita prioritasnya yang mana? Kalau suami kita pengen prioritas kita ke anak-anak, ya udah kita nurut. Pengen kita ngurus rumah tangga, ya udah nurut. Menuntut ilmu, ya udah ngurut. Terus apa orang tua atau kegiatan lain atau diri sendiri. Nah, ini kita diskusiin sama suami, dia pengennya kita tuh sibuknya di mana, kita ngejar yang mana. Nah, kalau kita udah ngikutin guideline yang Allah ciptain, kayak prioritasin itu semua, insya Allah dimudahkan waktu kita. Suami juga ridho. Gitu. Jadi misalnya ada yang suaminya, "Ya udah kamu fokus ke anak-anak aja, rumah tangga berantakan nggak apa-apa, atau pakai bantuan mbak aja yang rumah tangga." Atau ada suaminya yang pengennya dilayanin, ditemenin, anak-anak nggak apa-apa, insya Allah anak-anak bisa gitu. Ada yang pengennya, "Oh aku pengen kamu terus belajar, kamu ikut ikut terus jaga hafalan, jaga hafalan, harus ini, harus belajar terus." Insya Allah anak melihat orang tuanya kok, suaminya lebih prefer yang kayak gitu. Atau ada suaminya pengennya rumahnya rapih terus. Nanti kalau rumahnya rapi, insya Allah anak-anak juga seneng ikut kayak ibunya ngerapihin rumah gitu-gitu. Nah, kita ikutin aja polanya yang mana. Nah, ini pun nanti kan pakai evaluasi. Ternyata eh, pas dicoba, sebenarnya kayaknya prefernya lebih ke sini deh. Karena suami pun kadang masih mencari-cari apa yang sebenarnya bikin hati dia seneng, apa yang sebenarnya enggak gitu. Jadi dievaluasi terus, cari ridhonya terus. Hmm. Nah, terus jangan lupa mengenal diri sendiri. Jadi suami juga harus mengenal kita juga. Ini lengkapnya yang udah materi-materi sebelumnya ya. Jadi kan sebenarnya ini kan kebutuhan manusia dan kita kan berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini. Jadi kebutuhan air, makanan, yang tadi kan jam tidur, kalau anak-anak jam tidur, pakaian, reproduksi, kebutuhan ibadah nih yang paling utama, terus ngerasa aman. Ini misalnya ngerasa aman dari bahaya, misalnya nggak dalam rumah tangga yang panas lah istilahnya, rumah tangganya berantem apa segala macem, terus misalnya sehat dalam kesehatan. Kalau misalnya lagi ada yang sakit kan pasti merasa nggak aman, walaupun itu keluarga inti atau orang tua atau mertua, atau terus misalnya pekerjaan yang layak. Misalnya kalau belum ada pekerjaan yang settle, apa bisnis lagi kenapa-napa, kan pasti ngerasa nggak aman juga. Nih research, kayak misalnya sekarang kalau yang di Jabodetabek udaranya lagi kotor kan, ini ngaruh juga ke rasa aman. Terus nggak ada air, apa nggak ada apa, properti tempat tinggal. Jadi perasaan kebutuhan dasar diri, perasaan aman, ini merasa dicintai dan merasa dimiliki, pertemanan, intimasi, keluarga, terkoneksi sama orang. Nah, baru kebutuhan yang di atas-atas ini merasa dihargai, merasa eh, punya pilihan hidup, kebebasan, kekuatan. Nah, akhirnya bisa mencapai aktualisasi diri. Kadang tuh kita pengen yang atas-atas, padahal penyebab kita tuh kadang cuma yang bawah aja, cuma kurang makan, kurang tidur, eh, gitu doang, kurang ibadah, misalnya. Terus kita juga harus tahu kelebihan kita apa sih, kekurangan kita apa sih. Misalnya kita tahu nih kita suka
apa impulsif, tiba-tiba pengen apa langsung cus jalan ya, jadi lupa yang lain gitu. Misalnya weakness kita salah satunya itu. Atau misalnya kelebihan kita, kita nyetrikanya cepet. Atau misalnya opportunity, misalnya jadi strength weakness itu kelebihan kekurangan di dalam diri kita sendiri. Kalau opportunity sama threat ini kelebihan sama kekurangan tapi dari luar. Misalnya nih opportunity, wah ada laundry murah deket rumah, jadi bisa lah buat ngelempar kerjaan gitu. Terus misalnya threat itu misalnya wah anak kita masih banyak terus kecil-kecil semua gitu misalnya halangannya. Jadi ini dibahas bareng suami sebelum sambil diskusi kita prioritasin waktu kita kemana. Nah ini contoh mengenal diri sendiri. Kan tadi cuma salah satu tools doang. Ini juga salah satu tools yang lain. Misalnya ada yang tipe eh, ini tuh siklus menstruasi ya, pas menstruasi, pas ovulasi, pas ini kan ini tuh hormonnya beda-beda. Ada hormon yang bikin kita bersemangat, ada hormon yang bikin kita males, mager, ada yang hormon bikin kita emosian gitu. Nah, ini misalnya kita tahu nih biasanya kita dapat tanggal segini, berarti kita bad moodnya tanggal segini, berarti kita ngatur nih pas energi rendah sama emosional lebih banyak aktivitas di dalam rumah, nggak banyak berinteraksi atau nggak banyak capek. Pas kita planning energi tinggi, misalnya pas ngurus apa apalah kajian lah, bisa perkomitean lah, atau safar lah, ini pas lagi energinya tinggi misalnya gitu. Ini salah satu tools aja untuk mengenal diri sendiri. Nah, terus tips-tips mengatur waktu ini kan kayak banyak banget dan harus disesuaikan sama style kita masing-masing. Karena tiap orang kebutuhannya beda, skillnya beda, weaknessnya beda. Ada yang bisa, ada yang harus dilakuin dengan mindful, nggak bisa sambil sambil dibarengin, nggak bisa harus fokus. Ada yang bisa dimultitask, ada yang bisa dibarengin ngerjain beberapa hal sekaligus. Nah, misalnya mindful, yang jelas sholat harus mindful, nggak bisa kita alokasiin waktu sholat, tapi kita ada schedule apa di sebelumnya, setelahnya yang bikin kita mikir. Nah, itu kan berarti bikin sholatnya nggak fokus. Pas sholat mikirin abis ini harus ini kan itu kan nggak bisa. Terus kalau yang harus mindful utamain kualitas. Terus yang jelas harus gadget free. Jangan sambil megang gadget. Misalnya ini kayak kalau lagi yang udah ikut kelas koneksi bareng anak kan pasti ada special time kan. Nah, ini kan tipe kegiatan yang harus mindful, harus gadget free. Nah, ini kalau kita ngelakuin dengan mindful itu lebih bagus buat kesehatan mental kita. Jadi kita nggak ngawang, nggak sambil bengong, nggak apa. Jadi lebih tenang kita ngelakuinnya. Hmm. Terus mindful ini berarti kita mengurangin mental load. Kadang maksudnya gini, mindful itu kayak yang kita lakuin berarti yang kita pikirin. Kita makan ya kita nikmatin makanan kita segala macem, bukan makan sambil oh abis ini kita nyiapin makanan ini, oh abis ini mau ngajarin anak ini to do list A B C D gitu. Itu sebenarnya kayak yang dilihat makan, cuma otak kita capek. Jadi istilahnya mental load kita tuh tetap terkuras. Nah, mental load ini bisa juga kita sharing berbagi sama suami. Jadi nggak cuma kita yang mikirin. Mungkin kelihatannya kita lakuin dikit, tapi yang dipikirin A sampai Z gitu. Ini bisa dibagi. Misalnya ya di rumah itu kan istilahnya kayak suami kepala sekolah, kita gurunya. Ya udah suami yang bikinin lesson plan-nya biar kita nggak capek mikir silabus buat ngajarin anak apa aja. Nanti kita tinggal ngerjain deh. Tinggal to-do list-nya doang. Atau misalnya food prep. Misalnya ya suami yang tentuin dah apa mau makan apa minggu ini. Nah, kita tinggal nentuin
list belanjanya, terus yang mau dipotongin apa, yang mau disiapin, ditimbangin, dimarinasi apa. Jadi pas Sabtu kita siap apa, suami jagain anak-anak, kita food prep buat seminggu ke depan. Jadi Senin Selasanya tinggal oseng-oseng gitu doang gitu misalnya. Jadi dibagi-bagi nih mental load-nya, jangan cuma ibu aja. Terus dipisah tips yang lain, jadwal yang udah fix yang pasti nggak bisa digeser, biasanya yang terkait sama orang lain. Misalnya jam masuk anak sekolah, jam misalnya les tahsin apa tahsis apa tajwid kita misalnya, atau misalnya olahraga kita, pilates lah atau kardio lah atau beban atau jadwal renang yang janjian sama coach apa bareng-bareng rumah temen apa gimana. Jadi dibagi yang pasti mana, yang tentatif mana. Yang tentatif kan berarti masih bisa kita maju mundurin. Nah, terus selanjutnya kalau setiap orang jurusnya beda, ada yang jurus ninjanya itu pas waktu tenang. Waktu tenangnya beda-beda. Ada yang pagi itu waktu sibuk, waktu ricuh. Ada yang pagi itu punya waktu tenang sebelum subuh, itu dia masih punya waktu buat diri sendiri. Dia bisa ngelakuin ini itu. Ada yang setelah anak-anak tidur. Nah, terus jangan lupa delegasiin tugas. Delegasiin tugas tuh maksudnya eh kalau 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 yang harus kita lakuin. Kalau bisa didelegasiin, dibagi sama anak-anak, bagi sama suami, misalnya ada mbak atau bagi-bagi sama mertua atau apa, bisa dibagi-bagi. Nah, kalau yang ini yang harus mindful, kalau yang multitask, ini bisa sekalian goals-nya. Misalnya family quality time, sekaligus olahraga, sekaligus ngurus rumah bareng, sekaligus seneng-seneng main bareng, sekaligus belajar belajar bareng anak-anak kelas, ikut kelas bareng, bisa ibadah bareng gitu. Hmm. Nah, untuk bisa multitask ini bisa pakai aplikasi juga, bisa pakai manajemen gadget. Nah, misalnya buat ngatur waktu itu kita harus batasin pemakaian gadget. Misalnya di aplikasi gadget kan ada notifikasi kalau kita udah pakai sosmed berapa lama, pakai ini berapa lama, pakai ini berapa lama. Ada yang bisa dimasukin alarm. Jadi kalau kita udah kelamaan nge-scroll, kelamaan buka sosmed itu bakal ada notifikasinya gitu. Terus misalnya gadget juga bisa kita buat, misalnya ada notes to do list di depan screen kita gitu, lock screen-nya. Terus bisa juga alarm-alarm, misalnya jadwal les anak, jadwal ngasih makan kucing, jadwal apa aja. Jadi bisa dialarmin semuanya buat ngingetin kita biar nggak lupa. Jadwal misalnya zikir pagi, zikir sore bisa dikasih alarm semuanya. Nah, terus ini contoh misalnya manajemen gadget. Kalau misalnya pegang handphonenya kapan aja, misalnya pagi bangun tidur sambil ngumpulin nyawa gitu. Kalau kan rutinitas orang beda, ada yang bisa minum air putih, langsung pipis, langsung subuh. Ada yang harus ngumpulin nyawa dulu sambil scroll sosmed gitu 15 menit. Udah dibatasin dulu 15 menit, selesai nggak selesai, taruh gitu, jangan berkepanjangan. Atau terus misalnya dia punya bisnis, waktunya ngecek online shop, mau Shopee ke, WhatsApp ke, atau apa, handphone admin, dibatasin 1 jam. Kalau 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 selesai nggak selesai udah taruh, diselesain sisa ordernya buat besok. Kalau yang skala bisnisnya masih kecil belum pakai admin misalnya, kan durasinya beda. Terus misalnya kita butuh untuk aktualisasi diri atau belajar buat diri sendiri, itu bisa misalnya malam hari kita baca buku pas anak-anak udah tidur. Ini contoh doang. Nah, ini kita juga bisa pakai pending list. Misalnya kadang kayak ada waktu kosong tapi harus ngapain ya? Kayak ya udah berarti kita cek pending list kita yang nggak selesai apa aja. Terus kita alokasiin ke waktu-waktu yang di tentatif ini.
Oke, ini contoh doang. Ini jadi ada orang yang cocok pakai planner kayak gini, ada yang kalau pakai kayak gini malah dia bingung sendiri. Jadi malah nggak guna. Ada yang cocok kayak step-step anak kecil tadi. Pokoknya abis ini, abis ini, abis ini. Pokoknya maksimal jam segini udah harus selesai gitu. Ada yang cocoknya kayak gitu. Jadi disesuaikan aja sama kebiasaan masing-masing. Awalnya emang trial error, coba dulu pakai ini, oh nggak cocok, oh coba pakai handphone, oh cocoknya pakai alarm, oh cocoknya pakai planner kayak gini, cocoknya kayak cuma to-do list doang, harus selesai jam segini gitu. Udah selesai, oh ya belum. Hmm. Nah, nah yang paling utama jangan lupa doa untuk minta keberkahan waktu. Ini bisa cek ya di aplikasi-aplikasi yang sunnah, banyak doa untuk minta keberkahan waktu. Di apa doanya juga ada. Karena semua ini pasti akan terasa berat kalau kita gantungin semuanya ke diri kita sendiri. Kadang kita lupa waktu kita ini sebenarnya dihisap per detiknya, usaha kita semuanya dihisap. Kadang kita jadi santai, nggak sadar kalau kita ini dihisap. Nah, kadang kita tuh sebenarnya butuh melambat, kita terlalu sibuk. Dengan melambat, kita tuh jadi bisa evaluasi, kita bisa lebih berpikir lebih dalam, kita bisa refleksi diri, kita bisa lebih tenang, bisa lebih mindful gitu. Kita kadang perlu mengurangi kegiatan kita. Jadi selalu minta Allah untuk kita diberi keberkahan waktu, mau itu waktu yang padat, waktu yang senggang, waktu yang jelas, yang bermanfaat dan yang berkah. Nah, sebelum itu Ana mau share, ini udah beberapa kali Ana share juga ya, bentar. Bentar. Share YouTube. Ya, ada musiknya Afwan. YouTube. Mana ya? Hmm. Nah, jadi ini mungkin yang udah pernah lihat videonya di kelas sebelumnya. Gimana? Jadi waktu kita tuh setiap manusia tuh waktu kita sama. Kita istilahin semua orang punya waktu sebesar toples ini. Tapi kenapa sih ada yang bisa waktunya tuh kayak, wih bisa nyelesain ini itu kayak berkah banget, bermanfaat banget. Sedangkan kita kayak kok nggak pernah, nggak apa banyak apa bengong-bengong doang, atau kadang kok banyak banget yang nggak selesai gitu. Nah, ini yang tadi kita bahas gimana kita menentukan prioritas. Jadi, kita nentuin prioritas itu ngaruh banget buat semuanya. Pertama, kalau kita, nah, kalau kita eh, ngelakuin hal-hal yang nggak penting, kayak ini kerikil-kerikil ini maksudnya yang nggak penting. Kerikil-kerikil ini udah menuhin kita duluan, misalnya scroll sosmed, eh, cuma pertemuan yang nggak bermanfaat, buang-buang waktu gitu. Ngelakuin yang sebenarnya bisa bisa nggak dilakuin. Nah, terus baru deh kita ngelakuin yang agak-agak penting gitu. Nah, akhirnya kita nggak punya waktu buat yang penting banget nih, yang batu-batu besar. Nggak bisa nih, nggak masuk. Malah jadi kurang tidur, kurang makan, nggak sholat gitu misalnya. Tapi kalau kita ngelakuin sesuatu yang penting, lakuin sesuatu yang harusnya jadi prioritas kita,
Misalnya kita masukin yang batu besarnya dulu, nanti yang kecilnya itu bisa diselipin ke dalam jam-jam kita yang apa tentatif yang fleksibel tadi. Terus misalnya ternyata nggak masuk, ya udah nggak masalah karena itu hal-hal kecil nggak dilakuin pun nggak masalah. Tinggal bikin pending list sama to-do list yang belum selesai tadi buat diselipin ke setelahnya. Ini cuma ilustrasi aja buat konsep jar of life waktu dalam hidup kita. Gitu. Oke, insya Allah segitu aja dari Ana. Silahkan Bunda Sumi. Baik. Alhamdulillah. Jazakillahu khairan, Bunda Anita, atas penyampaian materinya. Kami persilahkan kepada Umahat yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait tema hari ini, bisa melalui kolom chat atau raise hand bagi yang ingin bertanya langsung. Silahkan Umahat. Silakan Monik Umu Rizal. Assalamualaikum Ustazah Bunda Ani. Apa kabar, sehat ya Bun? Udah lama nggak ketemu. Udah lama nggak dengar suaranya Umu Rizal. Lama banget. Ya karena kadang-kadang berbenturan dengan kegiatan yang sama. Maksudnya kan sekarang kalau hari Sabtu itu anak ada kelas sendiri gitu kan. Maksudnya ada kelas offline sama teman-teman difabel. Jadi Masya Allah. nah gitu. Jadi saya harus ngajar mereka. Jadi akhirnya jarang bisa ikut. Ini Bun, karena sekarang itu karena kegiatannya juga di samping harus bekerja, kemudian juga kalau apa pagi itu ngajar teman-teman difabel untuk baca Quran Braille tuh setiap pagi, baik offline maupun online. Nah itu kadang-kadang itu kemudian sulit untuk membagi waktu ya antara pekerjaan, antara harus apa mengabdi. Maksudnya itu kan kalau ngajar teman-teman itu kan bukan pekerjaan tapi kayak yang ngabdi saja lah untuk memperjuangkan Al-Quran itu. Terus apa untuk ngurusin rumah tangga. Nah, itu kadang akhirnya jadi semuanya apa ya kayak aduh yang satu kepegang, yang satu nggak kepegang. Nah, itu bagaimana ya punya caranya seperti itu? Harus masak gitu, kebutuhan rumah tangga juga. Nah, padahal juga ada beberapa yang mewakili juga karena anak ada di rumah juga bisa membantu. Nah, kalau mereka di rumah, kalau nggak di rumah itu bagaimana gitu cara ngatur waktu itu? Bagaimana resepnya itu untuk seperti itu? Apa? Ini Masya Allah banget berarti penuh waktunya dengan sesuatu yang berkah sampai bingung nentuin yang mana ya yang apa yang harus Prioritas. diprioritasin. Jadi apa kalau tips yang dari Ana tadi itu diskusinya sebaiknya bukan sama Ana tapi sama suami. Suami ridhonya yang mana? Kalau suami ridhonya ngerjain rumah tangga, berarti ya udah dikurangin jam ngajarnya. Kalau suami ridhonya kita ngajar, berarti suami support bagian masaknya misalnya beli makanan atau masukin laundry gitu. Terserah suami dukungnya kita yang mana. Insya Allah semuanya Allah berkahi dan suami ridoin gitu. Amin. Sebenarnya kalau misalnya di diskusi sama suami juga sudah mengizinkan kalau apa ngajarnya kalau pagi itu lebih banyak online gitu loh. Cuman kalau hari Sabtu dan Ahad itu full offline, nah kan seperti itu. Karena masalahnya kan juga dengan dibagi dengan harus bekerja itu loh. Kan di rumah kan buka terapi toh Bun. Oh, Insya Allah. Di rumah kan buka terapi. Nah kalau Ahwat kan saya yang nanganin. Kalau Ikhwan baru suami. Nah itu. Jadinya bagi waktu itu. Kadang harus selesai ngajar. Ada pasien yang harus terapi. Nah akhirnya kebutuhan rumah tangga yang
terbengkalai. Ya nggak masalah sih sebenarnya, bisa beli juga gitu. Cuman Iya. kadang-kadang sudah belanja akhirnya nggak termasak. Nah itu loh Bun. Kalau permasalahannya di situ. Sudah belanja makanan mentah itu. Darullah berarti apa yang diperbaikin manajemen belanjanya gitu ya. Jadi belanjanya dikurangin, udah dikasih jatah akan jajan gitu. Berarti harus ini akan jajan. Kadang tuh sebenarnya kita tuh nggak masalah jajan, nggak masalah apa pakai bantuan orang lain. Tapi kadang kitanya ngerasa bersalah karena kita nggak ngelakuin itu sendiri. Padahal sebenarnya nggak masalah juga gitu. Berarti hatinya aja yang diatur Oh gitu. gitu ya Bun ya. Berarti nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kan Nggak masalah, nggak ada yang sempurna. Semua manusia ya pasti gitu. ada kurangnya. Oh, ya. Ya begitulah Bun untuk kayaknya manajemen waktu memang harus banyak-banyak belajar ya Bun ya. Iya, Karena saya sudah mempelajari gitu yang kadang tips-tips dari Bunda gitu. kita ada rutinitas baru lagi, penyesuaian lagi, ada kegiatan apa tambahan tanggung jawab lagi, penyesuaian lagi Ya gitu. betul. Betul Bun. Dulu tanggung jawab sama anak-anak masih kecil, sekarang anak-anak udah gede, ganti tanggung jawab dengan teman-teman. Yalah. Gitu ya. Nanti gitu aja ya Bun, yang penting kan Ya, itu ya. Susah untuk prioritas, soalnya gimana itu prioritasnya itu. yalah. Syukuran Umur Untuk Rizal. memanage. Amin, amin. Oke, baiklah Bun. Jazakallahu Ya, khair untuk apa jazakallahu tipsnya. khair. Semoga sehat terus. Amin. Ya, barakallahu fiik untuk Bunda. Mudah-mudahan semuanya lancar ya Bun ya. Barakallah. Amin. Bun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Toib, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Alfianita. Assalamualaikum Bunda, izin tanya, sebaiknya kita sama suami tuh quality time-nya berapa kali sekali ya sih Bun, supaya tetap bonding dan baik komunikasinya. Jazakillahu khairan. Jadi ini kan tiap orang beda ya kebutuhannya. Kayak tipe quality time-nya juga beda. Jadi quality time itu bukan didefinisiin harus punya waktu berdua sama suami. Jadi misalnya nggak harus keluar rumah kayak berdua cuma pas anak-anak udah tidur apa gitu, apa berdua di kamar doang apa gimana juga kan bisa dihitung quality time. Terus kebutuhannya tiap manusia itu kan beda. Jadi kapan intensitasnya sesering apa itu tergantung kita ngerasa koneksi kita tuh apa ya kemarin istilahnya pas Ana ngasih tahu tangki cinta kita tuh ngerasa kosong perlu diisi nggak kosong juga ngerasa berkurang kayak kita mulai ngerasa jauh sama suami ngerasa nggak berkoneksi ngerasa kita nggak paham lagi nih kayak dinamika pekerjaan suami apa dinamika moodnya dia apa gimana kayak kita ngerasa menjauh nah itu berarti kita butuh ngedeketin masing-masing beda. Misalnya ada yang harus tiap hari dia saling bertukar cerita, ada yang 3 hari, misalnya apa eh, termasuk berhubungan dengan suami ya, kayak ada yang bisa seminggu, ada yang harus 3 hari, apa itu kan termasuk quality time juga. Nah, semua orang tuh kebutuhannya beda. Kita cek hati kita masing-masing, koneksi kita sama suami masing-masing. Kalau kita ngerasa butuh mendekatkan diri sama suami ya udah berarti itu kita butuh quality time suaminya juga gitu yang penting kita aware sama diri sendiri dan aware sama pasangan kita kadang kita tipe yang nggak aware kita yang nggak peka kadang suami yang peka jadi harus saling mengisi aja kadang wah dia suami kayaknya butuh quality time sama kita deh gitu dia udah mulai sensitif lah atau mulai nggak nyambung nih nggak terasa nggak terkoneksi kayak kalau kita nggak quality time tuh kadang kalau kita lagi terasa nggak terkoneksi kita tuh udah bareng sama suami sebelahan makan bareng apa ngapain bareng tapi kita masih ngerasa kangen gitu sama suami jadi kita kayak butuh ngobrol yang lebih deep butuh koneksi yang lebih deep lagi nah itu kita butuh quality time berarti
Jadi aware sama sinyal-sinyal di kita aja. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, syukran Bunda Anita atas penjelasannya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, Umahat? Tafadholi. Sepertinya sudah tidak ada lagi, Bunda Anita. Boleh Bunda Sumi ditutup. Baik. Alhamdulillah, saya sudah kajian sore hari ini. Semoga kita dapat mengambil ilmu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nantikan kajian lainnya dengan pemateri yang berbeda dan materi tematik lainnya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan mutlak pada diri Anda pribadi dan dari syaitan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Jazakallahu khair, Mahat. Afwan jika ada salah-salah. Jazakallahu khair, Ustazah. Jazakillahu khairan Ustazah. Izin undur diri.